mengenai dampak kualitas air bagi dampak aliran sungai bagi kualitas air dan biota. Jadi kalau kemarin lebih kepada apa sih yang terjadi dengan aliran air di sungai, kemudian bagaimana fenomenanya, dan ada beberapa perhitungan kecil. Di sini ada dampaknya apa setelah itu. Nah, saya mau masuknya dari river continuum concept. Jadi secara umum dalam teori river continuum concept, sungai itu terhubung antara hulu dan hilir, terhubung dengan dengan sisi istilahnya tata guna lahan dengan lahan di sekitarnya, dan itu akan mempengaruhi kualitas air dan biota yang ada di dalamnya. Nah, ini secara umum tadi yang saya sampaikan. Saya mau ingatkan lagi ini yang saya berikan di pertemuan 3. Jadi, sungai mulai dari hulu ke hilir, mulai dari slope-nya atau kemiringan lahan yang drastis di daerah hulu, sampai menjadi landai dan dia nurunnya berangsur-angsur mengarah ke hilir. Ini dia akan mempengaruhi pertama ini discharge-nya atau debitnya. Debitnya makin ke bawah makin tinggi karena mengumpul dari sekian banyak anak sungai. Kemudian dari lebar sungainya akan semakin besar ke arah hilir. Kedalamannya pun demikian. Sedangkan kalau kita bicara kecepatan rata-rata, sebenarnya jatuhnya nanti kurang lebih akan sama di sini. Tapi kalau kecepatan dari mulai dari hulu ke hilir, dia akan ada terlihat beda karena saya bilang terlihat beda karena adanya slope ini tadi. Aliran air ini perbedaan dasar sungai minar sama yang dispersi dengan adveksi itu ya kan terbagi. Kemudian dari sini erosi, ini ada penumpukan. Nah, penumpukan kalau di sini karena dia erosi, dia kecil, makin ke bawah makin tinggi. Oke. Lanjut. Nah, dari hulu ke hilir ada perubahan pola produksi dan konsumsi atau respirasi dari material. Jadi PR rasio istilahnya. Kenapa? Karena di hulu kalau yang alami, ini kita bicara alami dulu ya, nanti terkait dengan sungai-sungai masa kini ada di belakang. Konsumsi, pola produksi dan konsumsinya berubah. Karena apa? Karena material atau bahan dasar energi, rantai energinya berubah dari hulu ke hilir. Jadi di hulu itu tergantung di sungai tergantung dari komposisi bahan atau dasar material energi yang ada di sungai.
Nah, secara umum, sebelum sampai ke situ, secara umum di sungai itu ada 4 tipe pemakan. Yang pertama shredder. Shredder itu adalah pencabik, kemudian kolektor atau pengumpul. Kolektornya ini seringkali ada yang kolektor gatherer, ada kolektor yang istilahnya filter. Jadi diem benda makhluknya diem. Kalau yang gatherer itu yang dia mencari. Kemudian ada grazer. Grazer itu pemakan tumbuhan. Seringkali kalau di sungai masuk kelompoknya scraper karena dia men-scraping, mengikis lumut ataukah alga yang menempel pada benda-benda yang ada di dalam air. Dan satu lagi adalah predator. Nah, ini akan berubah komposisinya sesuai dengan posisi sungai. Kenapa? Karena shredder nih, shredder dulu. Shredder dia makan bahan organik kasar atau CPOM. Biasanya potongan potongan daun-daunan atau ranting yang jatuh ke sungai. Ini umum ada di hulu sungai yang saya katakan waktu itu saya pernah bilang bahwa hulu sungai yang kadang kita harus orang Jawa bilang blusuk-blusuk gitu di antara semak-semak. Nah, ini sebenarnya yang dia makan tidak hanya si daunnya saja, tetapi bahan organik yang ada melekat di daun-daunnya juga, seperti fungi dan mikroorganisme. Kemudian biasanya ukuran dari CPOM ini kurang lebih sekitar 1 mm ke atas. Jadi shredder harus memotong-motong daun-daunan tadi untuk dapat memanfaatkan cairan dari si daun ataukah memakan fungi atau bakteri yang menempel di atasnya. Dengan demikian biasanya shredder itu kalau kita lihat organismenya dia dilengkapi dengan taring. Jadi ya mungkin seperti kumbang. Kalau teman-teman pernah lihat kumbang, jadi ada taring di bagian mulutnya karena gunanya untuk mencabik dari daun-daunan. Rasanya kalau gambarnya saya pernah berikan nanti saya berikan juga di pencemaran. Ada gambar-gambarnya karena untuk ke sungai kita harus mengenali tipe-tipe organisme yang ada di sungai termasuk dalam kelompok yang sama dengan yang saya sampaikan sekarang ini. Oke, lanjut. Kolektor. Ini teradaptasi untuk memfilter atau menangkap makanan. Jadi ini yang saya katakan tadi filterer kolektor. Ya. Nah, kolektor biasanya memanfaatkan fine particulate organic matter. Sekalipun kadang-kadang dapat juga yang ultra fine particulate organic. Jadi antara 0,5 sampai 50 mikrometer ini yang ultra fine. Kalau FPOM di bawah 1 mili 1 mili sampai dengan 50 mikrometer. Kemudian ada lagi grazer. Nah, grazer ini yang tadi saya katakan scraper. Tadi kalau yang kolektor dia akan membentuk semacam trap atau jebakan jaring, atau posisi dia itu akan melawan arus sehingga ada bagian organ tubuhnya yang berfungsi sebagai penangkap makanan yang terbawa oleh arus sungai. Sementara kalau yang gatherer, kolektor, dia akan berkeliaran di sepanjang dasar sungai atau ikut arus sedikit
sedikit, atau menghanyutkan diri, nanti terus merayap lagi di tempat lain. Nah, kalau grazer, masuk ke grazer ini adalah yang mengikis alga yang menempel di entah di batuan, di kayu, atau bisa jadi di tumbuhan air. Jadi sebenarnya dia pemakan perifiton. Biasanya dari kelompok gastropoda, atau ada beberapa jenis serangga yang menjadi grazer. Kalau predator ya udah jelas di setiap ruas ada, tapi nanti ada komposisinya. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan mengenai pembagian sungai berdasarkan orde. Ini yang dibahas di River Continuum Concept oleh Vanot dan kawan-kawan adalah yang pembagian orde berdasarkan Stahler, jadi yang umum. Sehingga dia menganggap headwater itu untuk orde 1 sampai 3. Di sini biasanya terlihat jelas sungai yang alami. Jadi di hulu sungai itu akan banyak tumbuhan kanopi istilahnya yang menutupi tepian sungai. Bahkan seringkali bukan hanya tepian, sampai ke seluruh bagian sungai itu tertutup oleh kanopi tersebut. Akibatnya apa? Dengan tertutup kanopi, sinar matahari nggak bisa masuk, sehingga materi dasar dari rantai makanan itu adalah bahan organik. Ya, bahan organik. Dari mana bahan organiknya? Yaitu guguran daun-daunan atau organisme yang mati, atau ada daun, atau ada luas hulu sungai ini adalah allochthonous, jadi dari luar sungai. Nah, di sini biasanya rasio PR, produksi per respirasi, kurang dari 1. Artinya apa nih kalau kurang dari 1? Kalau ada rasio P kurang dari 1, yang besar yang atas apa yang bawah? Pembilang atau penyebutnya? Cari ya. R-nya, Bu. Ada yang Hah? R-nya. Yang besar, yang R-nya yang besar ya. Oke, R-nya yang besar karena apa? Produksi kan perlu fotosintesis. Jadi posisi shredder ini lebih dominan di hulu. Oke, lanjut. Nah, di pertengahan, di segmen tengah antara orde 4 sampai 6, ini mulai sungainya makin melebar, artinya kanopi ya makin, bukan makin terbuka, tapi memang karena makin melebar, banyak pepohonan yang tidak bisa mencapai tengah-tengah sungai, sehingga bagian tengah ini biasanya akan lebih lebar, lebih terbuka, terkena matahari. Muncul perifiton. Jadi bagian yang terkena matahari ini ada memberi kesempatan autotrof untuk tumbuh, baik perifiton maupun tumbuhan air sebenarnya.
Nah, dengan demikian ada perubahan. Mulai si shreddernya tadi akan semakin berkurang proporsinya, kemudian mulai banyak scraper, scraper dan kolektor. Kolektor dari mana? Dari hasil cabikan shredder di hulu tadi, kan airnya ngalir terus. Oke, nanti ada gambarnya lagi. Kemudian di atas 6, di atas orde 6, cenderung bahan organik yang ada di dalam sungai itu dalam bentuk FPOM dan mulai atau lebih banyak tadi kalau di pertengahan itu mulai istilahnya bahan organiknya itu autochthonous.